Kita membaca Mazmur 139 ayatnya yang ke-7, ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7, ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7, ke-8 dan ke-9. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman-Mu di ujung laut, ayat 10, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Katakan amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Baik, pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul menikmati indahnya kehadiran Tuhan. Menikmati indahnya hadirat Tuhan. Saya mau tanya dulu kepada jemaat, di dalam sebuah ibadah, apa yang paling penting? Jemaat yang datang banyak, pengkhotbah yang luar biasa, musik yang bagus, WL suaranya bagus, pujian yang luar biasa. Itu luar biasa. Tetapi yang paling penting di dalam sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan. Amin. Yang paling penting adalah menikmati hadirat Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk bagikan kepada semua jemaat Gebidok 4 pada pagi hari ini. Bahwa kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan saja di dalam ibadah, tetapi di tempat kita bekerja, di rumah, dalam seluruh kehidupan aktivitas kita. Kehadiran Allah itu sangat penting. Yang mengerti katakan amin. Kehadiran Tuhan membuat kehidupan kita berbeda. Kehadiran Tuhan di hidup kita akan membuat perbedaan dalam berbagai macam hal. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, tapi kita pribadi tidak menikmati kehadiran Tuhan, maka itu sia-sia. Walaupun pengkhotbah luar biasa, tetapi kalau kita tidak menikmati hadirat Tuhan, itu sia-sia. Nah, pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali bahwa hal yang terpenting dan paling penting dalam suatu ibadah, dalam kehidupan kita, baik persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, adalah kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Perjalanan pelayanan penyertaan Tuhan luar biasa. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2015, di akhir dari bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember, bulan yang terakhir dari tahun 2015. Biarlah kita kembali merenungkan betapa kehadiran Tuhan itu sungguh kita perlukan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita lihat kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan dapat dirasakan secara langsung oleh bangsa Israel. Mereka melihat di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api yang menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sungguh kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas bangsa Israel. Selama 40 tahun, firman Tuhan mencatat bahwa baju mereka tidak rusak, bahkan kasut mereka tidak rusak, karena Tuhan menyertai umatnya. Coba kita baca di dalam Ulangan 29 ayatnya yang kelima.
Firman Tuhan mencatat 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa umat Tuhan, 40 tahun. Bangsa Israel berjalan di padang pasir. Bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tetapi pakaian mereka tidak menjadi rusak di tubuh mereka. Dan kasut mereka tidak menjadi rusak di kaki mereka. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Karena ada kehadiran Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Mereka berperang, mereka mendapatkan kemenangan dengan cara-cara yang ajaib. Karena Tuhan menyertai bangsa ini. Coba kita baca Ulangan 32 ayatnya yang ke-30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Dalam peperangan bangsa Israel diberikan kemenangan, 1 orang melawan 1000 orang. Bagaimana mungkin itu? 2 orang melawan 10.000 orang. Kemenangan demi kemenangan bangsa ini mendapatkan karena kehadiran Tuhan ada. Karena penyertaan Tuhan ada. Amin. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Kehadiran Tuhan membawa perkara yang ajaib. Nah, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita. Mari perhatikan hadirat Allah itu terus hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan keluarga, di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari hadirkan hadirat Allah. Karena di dalam hadirat Allah ada kekuatan yang baru. Karena di dalam hadirat Allah ada pemeliharaan Tuhan. Karena di dalam hadirat Allah mujizat Tuhan terjadi. Dan ini kembali Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Jemaat Gebidok 4 pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mengingat akan kehadiran Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 9. Kita tahu bahwa sifat Tuhan adalah maha hadir. Tuhan itu maha hadir, di mana-mana Tuhan ada. Tetapi ada level yang Tuhan katakan di dalam kitab Matius 18 ayatnya yang ke-20 dikatakan, ketika orang bersekutu, aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang bersekutu, aku ada di tengah-tengah mereka. Kita baca. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika anak-anak Tuhan berkumpul, ketika kita bersekutu seperti ini, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, pastikan kita pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Kita datang dalam ibadah ini, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan. Waktu pujian dinyanyikan, kita katakan kasih-Mu melebihi. Apapun kita merasakan kasih itu mengalir dalam hati kita. Karena kehadiran Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan secara nyata dan dialami oleh semua orang. Kita lihat di dalam kitab 2 Tawari 5 ayatnya yang ke-13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan
sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Bagian yang ketiga ini adalah bagian yang tentu kita semua merindukan, amin. Yang tentu kita semua mau merasakan ketika di dalam persekutuan, ketika di dalam ibadah seperti ini, kita melihat kemuliaan Allah hadir, kita merasakan lawatan Tuhan, sehingga semua orang hanya dapat tersungkur dan menyembah Tuhan, mengagungkan dan memuji Tuhan, karena kemuliaan Allah memenuhi tempat ini. Oh, luar biasa umat Tuhan. Kalau di poin yang kedua, ketika dua orang bersekutu dalam namaku, aku hadir. Mungkin dalam ibadah seperti ini, waktu selesai ibadah ada yang bilang, aduh kayak macam saya terasa hadirat Tuhan kak. Tapi mungkin teman yang lain bilang, saya rasakan hadirat Tuhan, sampai saya bisa menangis. Merasakan hadirat Tuhan itu kembali kepada respon hati kita. Tapi Tuhan mau membawa kita sampai di level yang ketiga, di mana kita semua dapat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata, amin. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Ketika kita bersekutu kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita semua tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Karena kita merasakan kehadiran Allah begitu nyata, dialami pribadi lepas pribadi. Inilah yang harus kita bangkitkan kembali dalam ibadah kita. Inilah yang harus kita bangkitkan kembali dalam doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita benar-benar merasakan, benar-benar berjalan di dalam hadirat Tuhan. Karena hari-hari akan kita lalui adalah hari-hari yang semakin berat, hari-hari yang semakin sulit. Tetapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kalau kita ada dengan Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh Tuhan dalam hatimu. Jangan padamkan api itu. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita benar-benar kembali diingatkan Tuhan untuk senantiasa menjaga kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kunci bagaimana untuk kita mengalami kehadiran Tuhan? Yang pertama, kembali kita diingatkan Tuhan, yaitu ketika kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Kita lihat Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia Tuhan Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita percaya bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Amin. Tetapi kenapa ada orang yang menyanyi, ya biasa saja, tidak merasakan apa-apa. Tetapi ada orang yang menyanyi, tapi dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, dalam bahasa Ibrani, puji-pujian dalam kitab Mazmur ini ditulis dengan kalimat tehila. Kalau di kelas pukat dia sudah belajar apa itu tauda, yada, halal, ya kan? Tehila. Tehila ini artinya menyanyi di dalam roh. Artinya pujian yang lahir bukan sekedar dari mulut saja, tetapi itu lahir dari hati yang paling dalam. Pujian yang lahir dari roh kita. Pujian yang lahir dari dalam keluar. Ketika kita memuji Tuhan, pujilah Dia dengan rohmu. Amin. Allah itu roh. Ketika kita datang memuji menyembah Dia, sembahlah Dia di dalam roh, sembahlah Dia di dalam kebenaran. Ya, kita lihat ketika puji-pujian dinaikkan di dalam 2 Tawari 20 ayatnya yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan
penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Di dalam pembacaan 2 Tawari 20 ini berbicara tentang ketika pemerintahan Yosafat. Pada waktu itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Mereka bersama-sama sepasukan datang menyerang. Tetapi Yosafat menyerukan doa, berpuasa kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan penghadangan. Secara kekuatan Yehuda tidak mampu berperang untuk melawan Bani Moab dan Bani Amon. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa naikkan pujian kepada Tuhan. Ketika mereka menaikkan pujian, ini sesuatu yang kadang tidak bisa kita tangkap secara pikiran. Tetapi ketika ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, di situ Tuhan melakukan penghadangan. Amin. Kalau kita menyadari akan luar biasanya pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, menjadi tantangan, apa yang menjadi mungkin ada perkara-perkara sia-sia mencoba mengganggu kehidupan rumah tanggamu, mengganggu kehidupan pribadimu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya memuji dan mengagungkan Tuhan, maka penghadangan itu akan Tuhan kerjakan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan. Bahkan Bani Amon dan Bani Moab mereka saling bunuh-membunuh. Dan bangsa Israel, mereka waktu tiba di tempat itu, mereka hanya menjarah, mengambil apa yang dimiliki oleh Bani Amon dan Moab, karena semuanya sudah binasa. Umat Tuhan, ini adalah sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kita kembali pagi hari ini, bahwa pujian dan penyembahan yang lahir dari roh kita itu akan membawa perbedaan dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan nyata. Hari-hari ini kita harus lebih lagi meningkatkan pujian dan sembah kita. Ketika kesibukan boleh datang, ketika mungkin banyak pekerjaan, banyak proyek, banyak bisnis, banyak yang harus dikerjakan menyita waktu kita. Tetapi biarlah kita ingat satu hal, bahwa kita harus tetap ada di hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ketika Paulus dan Silas, ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi mereka menyanyi, memuji Tuhan. Ketika tangan mereka dibelenggu, kaki mereka dibelenggu, mereka memuji dan meninggikan Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka menyanyi dengan suara yang keras. Tehila ini juga artinya menyanyi dengan suara keras. Mereka menyanyi dari roh mereka dengan suara yang keras. Dan Tuhan juga ikut bernyanyi dengan mereka. Amin. Mungkin bahasanya begini, Paulus dan Silas, mungkin Paulus bilang, "Aduh Silas, saya sebuah kau nih dalam pelayanan penginjilan." Tapi akhirnya ketundua masuk penjara ini. Mungkin Silas bilang, "Apa-apa, ini mungkin harga yang saya harus bayar." Toh, ya sudah kalau gitu ketundua menyanyi.
Nanti saya suara 1, kok suara 3 sudah. Iya sudah. Jadi Silas dan Paulus menyanyi satu suara 1, satu suara 3. Waktu Dondo menyanyi satu suara 1, satu suara 3, Tuhan dengar ya toh. Tuhan bilang, iya kalau gitu saya tambah suara 4, bass. Jadi Tuhan suara bass, langsung terjadi gempa bumi semua. Terjadi gempa bumi, semua terbuka, penjara terbuka, belenggu-belenggu terbuka. Dan luar biasanya pujian yang lahir dari roh, pujian yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka belenggu yang mengikat apapun akan terlepas. Bahkan di dalamnya ada terjadi pertobatan. Kepala penjara memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dan memuji Tuhan dengan roh kita. Amin. Maka Tuhan akan nyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kau alami pagi hari ini, belajarlah untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika engkau memuji, mengagungkan Tuhan, bukan hanya dengan akal budimu, tapi biarlah dengan rohmu. Ketika kita mengagungkan Tuhan, walaupun mungkin cuma dengan gitar di rumah, ya toh, ambil gitar, tidak tahu main keyboard, ambil gitar menyanyi, tapi ketika engkau angkat lagu, maka kehadiran Tuhan itu nyata. Amin. Kemudian yang berikut adalah ketika kita berdiam diri di kaki Tuhan. Ya, Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan mencatat, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, ketika kita berdiam di kaki Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu nyata. Amin. Artinya bahwa waktu kita harus berikan juga kepada Tuhan. Ketika dalam kesibukan kita, ketika di dalam apapun yang sedang kita kerjakan, tapi biarlah kita punya waktu untuk berdiam di kaki Tuhan. Amin. Mungkin bangun pagi so sibuk, baru bangun pagi waktu mau menyembah Tuhan, mungkin bangun agak siang. Tidak lama mas sayur lewat, bilang sayur, ibu. Aduh, pada ada baru mulai haleluya. Aduh, tukang sayur sudah datang lagi ini. Terpaksa sudah Tuhan tunggu dulu. Beta harus beli sayur dulu, kita harus memasak dulu. Habis beli sayur mungkin tukang sayur curhat lagi. Aduh ibu sekarang harga mahal, sayur nih sekarang susah. Aduh sudah. Pas masuk begini anak bangun. Anak bangun mau siap ke sekolah lain sebagainya. Ada urus sarapan setelah ada waktu untuk menyembah pribadi dengan Tuhan. Ya, umat Tuhan, mari atur waktu sebaik mungkin. Kalau di rumah tidak dapat waktu karena terganggu, datang di gereja, ada banyak ruangan di gereja, ada ruang doa. Bisa masuk di sana, matikan HP, memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita harus kembali punya waktu untuk berdiam di kaki Tuhan, untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Maka di situ kita akan terus merasakan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga tidak tergesa-gesa. Mungkin bangun Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Haleluya, amin Tuhan. Sudah begitu saja. Tidak tergesa-gesa di hadapan Raja. Amin, haleluya. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah 8 ayatnya yang ketiga. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi 3A di situ. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Ya, ayat yang kedua katakan, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Kita percaya kita menyembah Allah, menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Jadi ketika kita ada di hadirat Tuhan, jangan tergesa-gesa. Baru datang Tuhan, terima kasih. Rasanya sulama ini, tapi mungkin tertidur. Amin. Wah, luar biasa. Buka mata begini. Wah, dahsyat, saya berdoa lama padahal tertidur ini.
arti kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya, saya mau bagikan kembali, sebenarnya ini kita mungkin pernah menerimanya, tentang pola. Kalau kita punya pola di dalam memuji Tuhan, di dalam saat teduh, kita mungkin waktu 10 menit, 20 menit itu nggak terasa. Ya, jadi saya mau bagikan kembali tentang pola ini. Banyak hamba-hamba Tuhan telah membagikan ini. P yang pertama adalah pujian penyembahan. Jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, ada ingatlah 4P ini. Kita ingat 4P ini. Yang pertama pujian dan penyembahan. Kemudian yang kedua pengucapan syukur. Kemudian yang ketiga pengakuan dosa. Dan yang keempat adalah permohonan. Ya. Sehingga waktu kita dalam saat teduh tidak 2 menit, 3 menit, aduh mau bilang apa lagi ya, mau bikin apa lagi, tidak tahu. Tapi ingat 4P ini. Nah, pujian dan penyembahan. Jadi pada waktu berdoa atau datang dalam saat teduh kepada Tuhan, mulailah dengan pujian dan penyembahan. Katakan pujian dan penyembahan. Ya, jadi waktu pagi hari bangun, waktu yang berkualitas dengan Tuhan, masuklah di dalam pujian dan penyembahan. Ya, menyanyi satu lagu yang kita tahu, yang saudara tahu, yang Anda tahu. Nyanyikan itu kepada Tuhan. Nah, menyanyi dari roh kita, artinya benar-benar dari hati nurani kita. Ya, kita menyanyi kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Nah, mungkin di pagi hari nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi dari awal. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali katakan Yesus, Yesus, amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mungkin di pagi hari saudara katakan Yesus, Kau berarti bagiku. Seperti ini. Nah, mulai menyembah Tuhan, ya, mulai menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib Tuhan.
bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Aku tinggikan Kau Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan. Nah, penyembahan, waktu kita katakan penyembahan, itu artinya kita sedang berbicara tentang pribadi Tuhan. Amin. Jadi waktu kita bilang saya menyembah, artinya kita sedang berbicara tentang kepribadian Tuhan. Dia Tuhan yang kudus, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mulia. Bawa aku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa aku semakin mengenal Engkau Tuhan. Bawa aku mencintai-Mu, kasih-Mu sempurna. Dan sangat indah kalau kita bermazmur dalam pujian. Jadi mazmur itu doa yang dinyanyikan. Jadi waktu kita katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Aku menyembah-Mu Bapa, aku memuji anugerah-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, ajaib karya-Mu dalam hidupku. Aku mencintai-Mu Yesus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Waktu kita menyanyikan itu dari roh kita, tidak terasa 5 menit berlalu, tidak terasa 6 menit. Waktu kita selesai dalam pujian penyembahan, waktu itu tidak terasa. Kita akan masuk di bawah Tuhan lebih lagi. Jadi mari saya berbagi kembali, agar kita mengatur pola kita terus terjaga di dalam doa kita, penyembahan kita. Nah, kalau saudara diberikan karunia roh dalam berbahasa roh, bisa masuk dengan haleluya giaralabayasande, oreabasiaralabayase. Pagi hari itu, maka hadirat Tuhan lebih nyata lagi dalam hidup. Tuhan kembali mau ingatkan kita punya waktu penyembahan dengan Tuhan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Pengucapan syukur ini berarti kita memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, saya bersyukur buat pagi hari ini. Nah, itu kita mengucap syukur. Saya bersyukur buat kekuatan yang baru yang Kau berikan. Saya bersyukur dapat bangun pagi hari ini Tuhan. Karena ada yang tidak dapat bangun pagi hari karena sudah innalillahi mungkin toh. Kami bersyukur Tuhan, saya bisa menggerakkan jari saya Bapa. Saya bisa bersyukur Tuhan karena hari ini air mengalir pagi ini. Saya bersyukur Tuhan, masih ada air untuk saya mandi. Ya, kita mengucap syukur sampai perkara-perkara kecil yang Tuhan kerjakan. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Nah, kalau terus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bisnis saya lancar, gitu. Pohon jaringan saya berkembang, gitu. Selalu mengucap syukur untuk perkara-perkara yang kecil. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Ada yang janji mau bayar tapi belum bayar misalnya tuh, biaya registrasi maksudnya. Ya, banyak hal kita bisa mengucap syukur. Nah, kalau kita bicara iman, levelnya lebih lagi. Ya, ini saya sudah masuk ke hal yang lain. Iman itu ada iman sekalipun, ya toh, meskipun, walaupun, ya toh, kita tetap dapat bersyukur. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, kan bisa mengucap syukur. Aku tetap beria-ria. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun saya tawarkan produk tidak laku Tuhan, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya kan? Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Nah, jadi waktu pujian penyembahan, masuklah dalam pengucapan syukur. Mengucap syukur. Ya, mungkin rindu sekolah di luar negeri, tapi mungkin belum dapat beasiswa, mengucap syukur. Rindu Tuhan kasih naik jabatan, mengucap syukur. Amin. Setelah kita mengucap syukur, bawalah pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau tidak ada hal-hal dosa yang perlu diakui, ya sudah tidak perlu. Tapi bawa Tuhan, ampuniku. Mungkin dalam perkataan, dalam sikap, tingkah laku, Tuhan ampuni. Yang paling penting dari pengakuan dosa adalah buah pertobatannya. Ya, baru setelah itu masuk dalam
permohonan. Jadi jangan bangun pagi itu langsung, Tuhan terima kasih pagi hari ini saya berdoa, Tuhan jaga saya, Tuhan berkati saya, Tuhan. Jangan dulu, tapi masuknya mulai dari pujian dan penyembahan. Yang mengerti katakan amin. Kemudian mengucap syukur buat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Hal-hal kecil, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, masih ada telur untuk saya masak pagi hari ini, untuk sarapan pagi. Amin. Kemudian permohonan yang terakhir. Nah, pola permohonan ini ada pola 5 jari. Ya. Yang pertama ibu jari itu family and friends. Jadi dalam doa permohonan itu teori 5 jari yang kita pakai. Ya, yang saya berbagi lagi ke jemaat semua. Kalau kita pegang tangan kita seperti ini, kita masukkan ke gini kan, ibu jari yang paling dekat, ya tahu? Ibu jari yang paling dekat. Ya, ibu jari yang paling dekat itu adalah kita berdoa permohonan kita pertama buat family kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Jadi jangan dulu doa pribadi. Doa pribadi itu di kelingking, myself last. Itu adalah yang paling terakhir. Jadi berdoa dulu, Tuhan saya mau berdoa buat istri saya, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berdoa buat anak-anak, saya berdoa buat anak-anak. Saya berdoa Tuhan buat teman saya, ya kan, buat orang-orang yang kita sayang. Ya. Kemudian jari telunjuk adalah leaders and teachers. Artinya orang-orang yang senantiasa mengajarkan kita. Mungkin orang tua rohani, gembala, ya. Kita berdoa mungkin buat koordinator, buat orang-orang yang senantiasa membimbing kita dalam perkara-perkara rohani. Tuhan saya berdoa buat Bapak Gembala, saya berdoa buat Ibu Gembala, saya berdoa buat Brother John, atau ya, saya berdoa buat kakak rohani saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menyatakan kasih. Itu jari telunjuk. Kemudian yang paling tengah, yang paling tinggi, itu adalah berdoa buat government and authority, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi orang-orang yang punya otoritas tertinggi. Ya mungkin bagi atasan kita di kantor, bagi bos kita, ya kalau guru, bagi kepala sekolah. Saya berdoa Tuhan buat kepala sekolah saya mau izin ini Tuhan. Nah, misalnya begitu. Saya mau cuti Tuhan, ini banyak yang ambil cuti, misalnya. Bisa dapat cuti kah tidak kan? Government and authority, berdoa buat presiden, berdoa buat gubernur. Nah itu orang-orang yang punya otoritas. Ya. Kemudian yang jari manis adalah berdoa bagi orang-orang yang weak or sick, ya. Bagi orang-orang yang lemah. Ya mungkin dalam 1 minggu ini ada yang bilang tolong topang doakan, saya punya mama sakit, saya punya kakak ini ada mau operasi. Ya. Kita bawa itu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh topangan doa. Mungkin ada SMS, tolong topang saya dalam doa kah? Sama ujian, nah kita bawa. Ya kan? Orang-orang yang membutuhkan topangan doa, mungkin orang-orang yang sedang sakit. Baru yang kelima itu adalah myself. Baru berdoa untuk diri kita. Jadi ini namanya doa syafaat. Doa syafaat di pagi hari. Jadi yang pertama tadi apa? Berdoa bagi keluarga kita. Amin. Kemudian yang kedua, berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga, berdoa bagi pemerintah dan orang-orang yang punya otoritas. Yang keempat, berdoa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Yang kelima adalah baru bawa pokok doa pribadi kita. Jadi doa pribadi itu terakhir dari kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau 4P ini kita lakukan, maka bisa 20 menit, 30 menit itu nggak terasa. Karena ada pola. Ada pola yang kembali kita lakukan dengan baik. Maka nyata dan dahsyat apa yang benar-benar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang berikut sasarannya adalah dalam kehadiran Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan mau bawa kita di level ini. Kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan.
Waktu kita jaga pola ini menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Ya, 4P kita tambahkan lagi 1P, yaitu pembacaan firman Tuhan. Nah, ya toh? Jadi 5P, pembacaan firman Tuhan. Kalau itu terus kita lakukan, atur pola kita dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kita kepekaan rohani. Amin. Kepekaan untuk menangkap pesan Tuhan, kepekaan untuk menangkap suara Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Katakan amin. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah dombanya Tuhan Yesus, tentu kita bisa mendengarkan suaranya. Amin. Kita mengenal, Tuhan mengenal kita, dan kita mengikut Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita percaya kita adalah domba daripada Tuhan Yesus. Amin. Pasti kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Nah, suara Tuhan itu datang kepada kita bagaimana? Tuhan bisa berbicara melalui Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Dan waktu kita baca, waktu kita selesai memuji, menyembah, bahwa doa-doa kita baca Alkitab, di situ ada hal-hal yang Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita bisa baca sehari 4 fatsal, itu tidak sampai 1 tahun pembacaan firman Tuhan itu selesai. Kalau kita membaca dan ada pesan-pesan Tuhan yang kita dapat pagi hari ini, kita bilang, oh Tuhan, ini buat saya, terima kasih Tuhan. Amin. Ya, domba itu mengenal suara Tuhan. Tuhan dapat berbicara mungkin melalui saudara-saudara seiman. Tuhan dapat berbicara melalui keadaan. Tuhan dapat berbicara melalui suara Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Amin. Coba lihat di dalam Yohanes 14. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diam di dalam anak-anak Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus inilah yang menghibur kita. Roh Kudus inilah yang menolong kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi Tuhan dapat berbicara melalui suara Roh Kudus, melalui bisikan Roh Kudus yang ada di hati kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh untuk berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita bisa merasakan melalui panca indera. Kita tahu bahwa ini udaranya panas, udara dingin, kita bisa merasakan. Kita bisa rasakan, oh makanan ini kurang garam, karena ada lidah. Ya, kita bisa melihat, membaca karena ada mata. Kita bisa mendengar suara secara telinga karena kita diberikan indera pendengar. Jadi ada panca indera, adalah tubuh untuk meresponi keadaan di sekeliling. Ada jiwa. Ya, manusia punya jiwa. Jiwa ini berarti apa? Pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Ya, jadi kalau ada orang yang biasa dibilang, ih baper sekali, itu bawa perasaan. Sedikit-sedikit bawa perasaan, itu jiwanya. Ya, jadi jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, satu lagi adalah roh. Manusia roh. Nah, roh ini diberikan kepada setiap manusia itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi roh ataunya secara rohani itu digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi ada saat-saat ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bisikan-bisikan Roh Kudus itu seperti impresi, sesuatu yang ada di dalam kita yang mengingatkan kita. Mungkin ketika kita mau melakukan sebuah deal bisnis, dan ternyata dalam deal bisnis ini ada hal-hal yang mungkin ke depan akan mengganggu kita atau membuat kita susah. Waktu kita mau tanda tangan kontraknya atau tanda tangan bisnisnya, tiba-tiba ada suara di hati, bisikan Roh Kudus seperti impresi dari dalam keluar yang memberikan ketidaktenangan, yang bilang jangan tanda tangan.
Itu artinya ada bisikan kuasa Tuhan, bisikan Roh Kudus. Yang pernah mengalami seperti ini boleh lambaikan tangan. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Roh Kudus yang menyertai kita, kita akan diberikan kepekaan untuk itu. Mungkin ada yang sudah merencanakan, saya dulu itu maunya itu saya langsung kerja misalnya. Tapi ternyata Tuhan getaru di hati saya ini untuk kuliah, dan kuliahnya itu harus ambil jurusan ini, bisa. Itu adalah sesuatu yang Tuhan teguhkan dalam hati kita. Mungkin kita berdoa mau beli rumah misalnya, dan kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui sesuatu yang ada di hati kita, seolah-olah semuanya ditutup oleh Tuhan, dan Tuhan bilang itu bukan bagianmu rumah itu. Atau mungkin kita mau kredit atau apa. Ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda. Saya ingat dulu waktu kita pembangunan gereja ini lantai 2. Saya punya sedikit tabungan, dan saya bilang sama maitua bahwa tabungan ini saya mau DP untuk beli mobil. Ya kan? Ini kesaksian, waktu DP mau beli mobil. Dan pada waktu itu saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan taruh di hati saya, gerakan di hati saya untuk menabur buat pelayanan ini di gereja ini. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk alat-alat musik. Saya bilang, Tuhan, kalau pikiran saya ini bukan dari Tuhan ini. Mana ada, uang tinggal segitu baru saya disuruh untuk menabur. Saya bilang, ini bukan suara Roh Kudus ini, saya harus uji lagi. Saya bilang itu, berdoa dulu, masa Tuhan suruh kasih keluar uang semua, coba separuh kah? Saya mau DP mobil baru. Tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ini yang namanya impresi Roh Kudus yang meneguhkan, berbicara dalam hati. Saya mencoba, tidak mungkin lah ini masa saya mau DP mobil baru. Tapi ya karena semakin kuat dalam doa, semakin kuat kau harus mengambil bagian. Dan saya mengambil bagian itu. Saya bilang, oke Tuhan, tapi saya kasih dia bayar 2 kali Jo. Jadi saya kasih separuh dulu. Rencana mau tidak kasih separuh lagi, tapi terjadi akhirnya separuh lagi. Akhirnya sudah saya pun DP mobil habis. Tapi luar biasa saudaraku, ketika saya melakukan itu, dalam 1 tahun Tuhan memberkati saya dengan berkat yang luar biasa. Saya bisa beli mobil dengan cash, karena berkat Tuhan luar biasa yang Tuhan berikan. Tadinya mau DP, tapi karena Tuhan suruh kasih buat pekerjaan Tuhan, maka itu bisa beli cash. Luar biasa Tuhan. Kalau kita diberikan suara Roh Kudus dalam hati kita, jangan padamkan suara Tuhan. Taat dan lakukan itu suara Tuhan. Ya, jadi manusia itu ada manusia roh. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, biarlah roh kita menyembah Tuhan. Jadi waktu kita menyanyi dari roh kita, maka kita akan melihat perbedaan yang Tuhan berikan. Ya, gak ada saat-saatnya juga kita salah mengambil keputusan, karena mungkin Roh Kudus sudah ingatkan kita, tapi kita matikan suara Roh Kudus. Iya kan? Sehingga kita mengalami kegagalan. Tapi pagi hari ini Tuhan mau agar kita hidup dalam kemenangan. Hidup berkemenangan bersama Tuhan. Karena itu pastikan kehadiran Tuhan nyata setiap hari. Mungkin kau merasakan kehadiran Tuhan itu saat kau lebih banyak doa pribadi dengan Tuhan. Bagus, lakukan itu. Mungkin dalam ibadah seperti ini kau kurang menikmati, tapi dalam doa-doa pribadi mau kau rasakan itu. Terus minta kepada Tuhan. Dan kalau kita semua di tempat ini memahami ini, ibadah kita akan berbeda. Waktu semua memuji benar-benar lahir dari hati di hadirat Tuhan. Ya, biarlah roh kita terus terhubung dengan Tuhan. Dan akan semakin peka lagi. Dalam bulan Desember kita akan puasa raya. Dalam doa dan puasa kita, itu semakin menguatkan roh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita yang biasanya kita mungkin pakai mau makan, pakailah itu untuk baca firman Tuhan. Jangan nanti pas puasa, saya tidak makan siang, tapi tinggal nonton TV, main PS, main game online. Ya, itu diet itu. Tapi kalau kita berpuasa, berdoa, ambil waktu-waktu itu yang biasanya kita makan, tapi pakai untuk baca firman Tuhan, pakai untuk berdoa, maka kepekaan akan Tuhan berikan bagi kita. Saya punya kesaksian lagi. Jadi tanggal 6 November kemarin saya ada bawa tim dari Jayapura ke Jogja untuk kegiatan kantor. Ada penandatanganan kontrak dari Jogja, baru kita ke Jakarta. Nah, biasanya kalau saya dengan tamu,
pasti tiket yang saya okekan itu kalau bukan Garuda, Batik Air. Karena ini tamu dari kantor. Jadi hari itu sudah malam, saya mau okekan tiket. Garuda nggak terbang karena Bali tidak bisa. Jadi Garuda nggak terbang, yang saya mau ambil yang lewat Bali langsung Jogja. Karena tutup bandara karena ada gunung apa lah, Gunung Raung atau gunung apa, jadi penerbangannya ditutup. Pilihannya hanya ada Batik Air atau yang lewat Jakarta, ada Lion Air yang lewat Makassar. Kalau penerbangan jauh dengan tamu pasti kita cari yang nyaman. Ya, pilihannya pasti di Batik Air. Tetapi saat mau okekan Batik Air menimbang, sepertinya hati ini lebih klik naik Lion saja. Lewat Makassar baru ke Jogja. Nah, dalam penerbangan akhirnya diputuskan, saya okekan, saya isu tiket Lion Air. Wah, walaupun tamu mungkin merasa aduh ini kenapa naik Lion dan lain sebagainya. Tapi ya itu sudah, atas pertimbangan dan dorongan hati ya pilih sudah Lion. Ya sudah, Lion Air. Waktu penerbangan dari Makassar ke Jogja, waktu sudah itu flightnya 1 jaman kalau tidak salah. Tiba-tiba pilotnya mengatakan bahwa kita belum bisa mendarat di Bandara Udara Adi Sucipto karena bandara udara sementara ditutup karena pesawat Batik Air tergelincir. Jadi Batik Air mengalami tergelincir di sana. Batik Air tergelincir, oh Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau dahsyat. Jadi kita masih mutar-mutar dulu sekitar 15 menit di udara, menunggu informasi dari landasan di Adi Sucipto. Tiba-tiba ada pengumuman lagi, sudah lama ini mutar-mutar. Kita tidak bisa mendarat di Bandara Udara Adi Sucipto, kita mengalihkan pendaratannya di Solo, mendarat di Solo. Tapi setelah berapa menit lagi informasi Bandara Adi Sucipto sudah bisa dibuka, kita sudah bisa mendarat. Jadi sudah siap-siap landing. Pas siap-siap landing, turun, mendarat, kita lihat ini pesawat Batik Air yang tergelincir keluar dari runway. Ya, pas turun itu hati saya mengucap syukur buat Tuhan. Aduh, kalau tidak ini saya naik ini barang ini. Begini saya trauma lagi naik pesawat lagi, mungkin trauma terbang dulu. Gara-gara tergelincir ini. Ya puji Tuhan ya, penumpang Batik ini juga semuanya selamat. Mungkin bagi beberapa orang itu kebetulan. Tapi bagi saya percaya perlindungan Tuhan nyata bagi anak-anak Tuhan. Di mana kita berjalan, di mana kita melangkah, bukan kebetulan. Pasti ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ibrani mencatat bahwa anak-anak Tuhan itu dilayani oleh malaikat-malaikat. Amin. Dilayani oleh malaikat. Kalau kita baca kitab Ibrani, roh yang melayani kita itu adalah malaikat. Malaikat bisa menahan angin, ya toh? Wahyu mencatat malaikat bisa menahan angin dari 4 penjuru. Artinya di mana saja kita ada, perlindungan Tuhan nyata. Waktu kita menghadirkan kehadiran Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau membawa kita bawa kemenangan. Tuhan mau memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Pastikan bahwa kita senantiasa menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan dari hati kita. 4P. P yang pertama adalah pujian dan penyembahan. P yang kedua, pengucapan syukur. P yang ketiga, pengakuan dosa. P yang keempat, permohonan. Dengan teori 5 jari. Ibu jari apa? Berdoa bagi keluarga kita. Jari telunjuk, berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kita. Jari tengah yang paling tinggi, berdoa bagi pemerintah, orang-orang yang punya otoritas, mungkin di kantor. Jari manis adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan topangan doa, yang sedang sakit. Jari kelingking berdoa untuk diri kita sendiri. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Arti kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, saya mengundang seluruh pelayan